Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan pertempuran di Mary Joyce yang menjadi semakin seru dan mendebarkan. Di salah satu area utama, ada pertarungan sengit antara Dragon melawan Warcury dan juga Jupiter. Sebelumnya, Dragon hanya berduel sendirian melawan Warcury saja, di mana Dragon mampu unggul dalam pertarungan itu dengan strategi dan kekuatannya yang luar biasa. Namun, Jupiter yang telah selesai beregenerasi setelah pertarungan sebelumnya dan kini mengakses 10% energi sihir tambahan dari ruangan rahasia Mary Joyce langsung datang ke sana untuk bergabung. Nah, dengan begitu, maka sekarang pertarungan berkembang menjadi 1 lawan 2, di mana Dragon harus menghadapi 2 Gorosei sekaligus. Warcury dengan 20% energi sihir tambahan yang dia akses sebelumnya, dan Jupiter dengan 10% energi sihir tambahan yang baru saja dia dapatkan cukup bisa memberi perlawanan yang hebat dan intens kepada Dragon di sana. Untuk sementara ini, Dragon cukup kerepotan menghadapi mereka berdua karena 2 Gorosei yang mengakses energi sihir tambahan dari ruangan rahasia Mary Joyce itu kekuatannya meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Energi sihir itu adalah kekuatan eksternal yang memang sudah dipersiapkan oleh Im Sama sejak lama sekali dan boleh digunakan oleh para Gorosei jika mereka dalam keadaan yang terdesak seperti situasi saat ini. Jadi, tentu kekuatan yang sudah disiapkan oleh Im Sama itu bukan kekuatan remeh-temeh, melainkan kekuatan yang sangat berpengaruh dan bisa mengubah arah pertarungan secara signifikan. Meski begitu, tak ada yang perlu dikhawatirkan dari posisi Dragon ini saat ini, karena Dragon sekarang memang masih dalam tahap membaca dan menganalisis peningkatan kekuatan dari para Gorosei itu dengan teliti. Kalau untuk Warcury, Dragon sudah paham betul soal peningkatan kekuatannya, karena memang Dragon sudah menganalisis soal itu sejak dari tadi ketika mereka berduel 1 lawan 1. Nah, jadi sekarang hanya tinggal Jupiter saja yang harus dianalisis lebih dalam supaya bisa lebih efektif dalam menghadapi 2 Gorosei itu sekaligus tanpa terlalu banyak membuang energi. Salah satu kemampuan istimewa Dragon memang adalah adaptasi yang luar biasa cepat terhadap musuh. Semakin pertarungan berjalan lama, dia akan semakin memahami kekuatan para musuh, dan dia juga bisa menyesuaikan gaya bertarung serta teknik-teknik yang paling efektif untuk digunakan melawan para musuh itu. Terbukti, beberapa waktu yang lalu, dia sempat cukup kerepotan saat melawan Warcury yang baru saja mengakses 20% energi sihir tambahan itu. Tapi kemudian, Dragon bisa membalikan keadaan dengan cepat, dan beberapa saat kemudian, Dragon bisa membalikan keadaan melawan Gorosei itu sepenuhnya. Nah, sama halnya dengan sekarang, jika Dragon sudah bisa memahami dengan baik peningkatan kekuatan dari Gorosei Jupiter, maka Dragon juga akan mulai bertarung dengan cara-cara paling jitu untuk mulai membalikan keadaan lagi seperti tadi, mungkin bahkan lebih dominan dari sebelumnya. Warcury, sebagai Gorosei yang lebih berpengalaman dalam pertarungan ini, paham bahwa Dragon masih membaca peningkatan kekuatan dari Jupiter sekarang ini, sehingga dia bilang kepada rekannya itu untuk tidak lengah dan jangan dulu merasa unggul walau untuk sekarang mereka tampak mendominasi pertarungan. Warcury menjelaskan kepada Jupiter bahwa Dragon memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi, jadi sebisa mungkin jangan beri kesempatan Dragon untuk menganalisis dengan leluasa seperti itu. Teruslah menyerangnya agar dia merasa cukup kerepotan dan tidak bisa fokus berpikir. Jupiter pun mengerti dengan maksud dari Warcury, sehingga dia langsung menyerang Dragon dengan serangannya bertubi-tubi tanpa henti. Jupiter menyerang dari sisi kiri dengan kekuatan elemennya yang ditingkatkan, dan Warcury juga mulai menyerang dari sisi kanan dengan serangan fisik dan sihirnya, sehingga Dragon dikepung dengan berbagai serangan dari 2 arah sekaligus, membuatnya harus bergerak lincah. Dragon pun berkata dalam hati, tampaknya para Gorosei itu tahu bahwa aku bisa menganalisis dan beradaptasi dengan kekuatan dari mereka berdua, sehingga 2 Gorosei itu memutuskan untuk menyerang secara bertubi-tubi agar dirinya tidak mempunyai kesempatan untuk menganalisis dan beradaptasi dengan tenang. Dragon pun mulai menggunakan pelindung angin lagi di sekitar tubuhnya supaya dia bisa bergerak dengan lebih cepat dan juga melindungi tubuhnya dari dampak-dampak serangan itu yang bisa fatal. Dragon mampu menghindari serangan-serangan dari 2 Gorosei itu dengan baik berkat keahliannya dalam mengendalikan angin. Dia sangat unggul dalam hal kecepatan dibanding Gorosei Warcury dan juga Gorosei Jupiter yang meskipun kuat tapi lebih lambat dalam gerakan. Meski begitu, posisinya yang selalu bergerak cepat dan menghindari serangan-serangan itu membuat Dragon butuh waktu ekstra untuk berpikir dan menganalisis. Karena berpikir dan menganalisis sambil bergerak cepat di saat yang bersamaan menguji batas kemampuannya sebagai pemimpin revolusi. Di area yang berbeda di Mary Joyce, pemimpin Buccaneer dan wakilnya yang beberapa waktu lalu dihempaskan oleh Nusjuro kini dikepung oleh banyak agen pemerintah dunia yang setia. Dengan begitu, mereka berdua masih harus bertarung di sana dengan sengit dan belum bisa
bisa kembali menghadapi Gorosei tersebut untuk membalas. Saat ini, musuh di hadapan Nusjuro pun tersisa seorang sekutu kuat dari pihak pasukan revolusi yang tangguh. Tadi pertarungan bisa cukup sengit karena ada pemimpin Bukanir dan wakil Bukanir yang membantunya di sana dengan koordinasi yang baik. Nah, berbeda dengan sekarang di mana sekutu kuat ini bertarung 1 lawan 1 melawan Gorosei Nusjuro tanpa bantuan. Dalam waktu singkat pertarungan mereka, Nusjuro mampu menumbangkan orang tersebut dengan teknik pedang yang mematikan. Haki sang Gorosei ini juga semakin pulih setelah istirahat singkat, sehingga tak lama lagi dia akan mampu beraksi dengan maksimal dan mendominasi area itu. Di area lain yang tidak jauh, ada Garling yang harus bertarung melawan 4 orang sekaligus dari pihak revolusi. 4 orang itu terdiri dari pemimpin Lunaria dengan kekuatan api, Morley dengan kemampuan tanahnya, Ivankov dengan transformasinya, dan Inazuma dengan serangan listriknya. Mereka berempat langsung bertarung dengan serius dan melawan sang Gorosei itu tanpa ragu. Garling di sini mengatakan sesuatu yang meremehkan mereka berempat, menunjukkan keangkuhannya. Dia berkata, mau sebanyak apapun mereka serangga, tetaplah seekor serangga. Tanpa perlu kekuatan penuh pun, dirinya akan mampu membantai mereka berempat dengan mudah. Garling pun langsung maju meladeni serangan dari pemimpin Lunaria, Morley, Ivankov, dan juga Inazuma, menggunakan haki dan kekuatan bulan sabitnya untuk menangkis dan balas menyerang. Berpindah ke Pulau Elbaf, dunia matahari akan diperlihatkan dengan lebih detail. Saat ini di area itu ada 2 orang yang akan segera beraksi lagi, yaitu Zoro dan juga Sanji dari kru bajak laut topi jerami. Untuk Zoro, seperti yang kita tahu, dia memiliki sebuah rencana cerdas yang dia pikirkan sendiri. Rencana itu Zoro katakan ketika dia mendengarkan penjelasan dari Hajrudin tentang kekuatan dari para raksasa iblis yang muncul di pulau itu, di mana ketika 2 raksasa iblis berdiri di antara seorang raksasa biasa, maka raksasa yang ada di tengah itu akan berubah juga menjadi iblis karena pengaruh energi. Yes, jadi sebisa mungkin tidak boleh ada raksasa yang berdiri di antara 2 raksasa iblis yang sedang berjalan maju. Mereka harus paham posisi, jangan sampai berada di tengah-tengah untuk menghindari transformasi yang tidak diinginkan. Nah, rencana Zoro itu berkaitan juga dengan raksasa iblis, yang mana dia merasa bahwa berarti ketika 2 raksasa iblis berdiri sejajar, ada energi iblis di antara tubuh mereka itu yang bisa membuat raksasa lain berubah menjadi iblis juga. Zoro ingin mencoba berdiri di tengah-tengah itu supaya dia bisa menyerap energi iblis itu ke dalam pedangnya yang legendaris. Nah, terutama Sandai Kitetsu, yang merupakan pedang terkutuk dan juga pedang Enma yang memiliki aura buas serta haus darah. Zoro sendiri tidak akan berubah menjadi iblis karena dia tidak lahir di Pulau Elbaf, sehingga efeknya terbatas. Teknik Domi reversi memang hanya akan berpengaruh kepada orang yang berada di kampung halamannya sendiri, sesuai dengan aturan mistis pulau itu. Dengan begitu, hal tersebut tidak akan berpengaruh kepada Zoro sebagai pendatang. Di sini Zoro pun memulai aksinya dengan penuh semangat. Dia mencari posisi yang bagus di mana 2 raksasa harus berada di samping kiri dan di samping kanannya untuk menangkap energi itu. Namun seiring berjalannya waktu, Zoro sulit mencari posisi itu karena medan yang kacau. Dia selalu diserang setiap kali ingin memposisikan tempatnya oleh para raksasa iblis yang agresif. Sepertinya, para raksasa iblis ini sudah paham dan mendapatkan arahan dari Im Sama melalui kontrol mental, di mana mereka hanya boleh berdiri di antara para raksasa saja untuk menyebarkan pengaruh. Sedangkan jika menghadapi seorang manusia seperti Zoro, mereka tidak boleh berdiri sejajar karena ditakutkan energi iblis itu akan dimanfaatkan oleh musuh. Dengan begitu, Zoro pun belum bisa menyerap energi iblis dari para raksasa itu, tapi dia tidak menyerah dan terus mencari celah. Sedangkan untuk Sanji, saat ini dia sedang menuju ke tempat Nami dan yang lain untuk membebaskan mereka dari jeratan kekuatan tanda panah Gunko yang menyiksa. Tapi di tengah perjalanan yang panjang, seorang raksasa iblis dan cukup banyak monster mimpi buruk menghalangi jalannya di sana dengan tiba-tiba. Sanji pun mulai bertarung di tempat itu, di mana dia telah berhasil mengalahkan 2 monster mimpi buruk dengan sangat cepat menggunakan tendangan api dia beli campenya. Tapi masih cukup banyak musuh lagi yang harus dihadapi, termasuk yang lebih kuat, termasuk seorang raksasa iblis yang tentu lebih merepotkan dibanding para monster itu karena ukuran dan kekuatan yang besar. Kemudian Nami, Usopp, Robin, dan Jinbe yang sedang terikat akan diperlihatkan juga dalam kondisi sulit. Brook sudah membebaskan diri beberapa waktu yang lalu, sehingga dia sekarang pergi sendirian untuk menyelidiki. Menurut Jinbe, Brook ingin mencari tahu sendiri soal Gunko, yang merupakan kenalan Brook di masa lalu, sehingga dia bergerak seorang diri tanpa menunggu bantuan. Menurut Robin, masih banyak cerita soal masa lalu Brook yang belum mereka ketahui, termasuk soal masa lalunya dengan Gunko itu yang mungkin penuh misteri. Usopp pun penasaran jika benar Gunko adalah kenalan Brook di masa lalu, apakah nanti Luffy akan tetap menyerang wanita itu atau tidak, mengingat sifat Luffy yang setia pada teman. Nami menjawab dengan yakin, sepertinya Luffy akan tetap menyerangnya karena Gunko sedang dirasuki oleh sosok mengerikan dari pihak pemerintah dunia. Lagi pula, dia hitungannya tetaplah seorang musuh, sehingga meski dia adalah kenalan Brook di masa lalu, tetap saja dia adalah musuh yang harus dikalahkan untuk menyelamatkan pulau. Robin pun setuju dengan perkataan dari Nami sepenuhnya. Bagaimanapun juga, Gunko adalah salah satu orang yang membuat Elbaf menjadi kacau seperti ini dengan kekuatannya, sehingga
Luffy pasti sangat marah kepadanya dan ingin menghentikannya. Meski begitu, Luffy mungkin tidak akan menghajarnya sampai mati karena sifatnya yang baik hati. Paling hanya sampai Gunko pingsan saja agar bisa diselamatkan nanti, karena Luffy tetap menghargai sosok yang dulu kenal di masa lalu dengan Brook. Mungkin ada harapan untuk penebusan. Di area yang berbeda di Elbaf, ada Ripley, Oimo, serta beberapa prajurit raksasa yang lain yang tengah melawan para monster yang ada di sana dengan gigih. Mereka bertarung dengan cemas dan juga terburu-buru karena waktu yang terbatas. Sebab tujuan asli mereka adalah untuk menyusul dan menyelamatkan para siswa dari sekolah Walrus yang saat ini masih berjalan sendiri akibat ulah kekuatan para satria suci yang mengganggu. Sebagai orang-orang dewasa dan pelindung, tentu Ripley dan para prajurit raksasa lain merasa sangat khawatir akan keselamatan anak-anak itu di tengah kekacauan. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Hachinosu akan kembali diperlihatkan. Di area tengah kota yang ramai, pertarungan di sana telah semakin berkembang dan intens. Sebelumnya, Shanks sudah mengalahkan kapten raksasa yang ada di sana dengan tebasan pedangnya yang cepat. Nah, sehingga kini tersisa Kurohige, Barbel, dan Silver Medalist yang harus dihadapi oleh Shanks dan juga Mihawk dalam pertarungan tim. Namun di tengah-tengah pertarungan melawan 3 musuh itu, Kuzan datang menyerang Shanks dan juga Mihawk di sana dengan kekuatan esnya yang dingin. Dengan begitu, pertarungan kembali menjadi 2 lawan 4 yang lebih seimbang tapi menantang. Bahkan kali ini terbilang lebih merepotkan karena tentu Kuzan lebih kuat dibanding kapten raksasa yang sudah kalah tadi. Dengan pengalaman sebagai mantan admiral, Mihawk sempat menyerang Kuzan dengan serangan bertubi-tubi menggunakan yorunya yang hitam. Sedangkan Kuzan menghindar dan balas menyerang Mihawk dengan es yang membekukan. Mihawk pun bisa menangkis semua serangan dari Kuzan itu dengan akurasi tinggi. Kemudian dia berkata dengan tenang, cukup dengan pemanasannya. Sekarang mulailah bertarung lebih serius agar ini berakhir cepat. Dari kejauhan, Kurohige pun berteriak kepada Kuzan untuk berhenti bermain-main seperti itu. Karena yang dilawan kali ini adalah Shanks dan Mihawk yang sangat kuat, sehingga Kuzan harus langsung serius dari awal. Setelah itu, Kuzan dan Kurohige pun mengambil jarak jauh, sebab kekuatan mereka memang cocok untuk serangan jarak jauh seperti gempa dan es. Sedangkan untuk Barbel dan Silver Medalist, mereka bertarung dari jarak dekat dengan tinju dan senjata mereka. Pertarungan pun berjalan dengan sangat sengit dan penuh ledakan. Shanks dan Mihawk harus saling serang dari jarak dekat melawan Barbel dan Silver Medalist yang tangguh. Sedangkan Kurohige dan Kuzan selalu mengganggu mereka dengan kekuatan elemen es, kegelapan, dan juga gempa dari jarak jauh, membuat medan pertarungan kacau. Tapi semakin lama pertarungan berjalan, Shanks dan Mihawk bisa semakin baik dalam membaca situasi dan pola serangan musuh. Dengan begitu, Shanks dan Mihawk pun mulai mendominasi pertarungan itu lagi dengan kerjasama mereka yang sempurna. Shanks memakai berbagai teknik tebasan kuat dan juga cepat, sehingga dia bisa menyerang Silver Medalist dari jarak dekat, lalu langsung melancarkan serangan jarak jauh kepada Kurohige dengan gelombang haki. Bahkan terkadang Shanks sendiri bergerak berpindah tempat dengan sangat cepat, mulai dari menyerang Silver Medalist, lalu tiba-tiba sudah muncul di depan Kurohige dan juga menyerangnya, sehingga mereka berdua kerepotan dengan aksi si rambut merah itu yang lincah. Sedangkan untuk Mihawk saat ini dia tidak terlalu mengandalkan pergerakan kecepatan seperti Shanks, melainkan dia mengandalkan daya hancur dan juga akurasi tebasan yang presisi. Mihawk tidak berpindah-pindah tempat dengan cara cepat seperti Shanks tadi, tapi tebasan-tebasan yang dia pakai beberapa kali membuat Barbel terhempas, sehingga dia mendapat celah untuk menebas dari jarak jauh dengan sangat akurat ke arah Kuzan. Hal tersebut membuat Kuzan cukup kesulitan karena dia harus menangkis dengan pertahanan es dan Bushoshoku Haki yang dia miliki untuk bertahan. Bahkan ada tebasan dari Mihawk yang tidak bisa dia tangkis sepenuhnya, sehingga mau tidak mau Kuzan harus menghindar dengan cepat. Lalu ada saat di mana Barbel dan Kuzan hendak melancarkan serangan secara bersamaan memakai jurus kuat masing-masing untuk menjebak. Pada saat itulah Mihawk mendapatkan kesempatan untuk menggunakan suatu teknik baru yang ingin dia coba sejak lama. Ketika memakai jurus tersebut, Mihawk melompat tinggi lalu menancapkan pedangnya ke tanah dengan sangat kuat, menciptakan getaran. Setelah itu energi kegelapan Haoshoku Haki dan Bushoshoku Haki milik Mihawk saling bercampur untuk menghasilkan semacam gelombang energi yang sangat besar dan gelap. Hal itu membuat serangan Barbel dan juga Kuzan kini menjadi gagal total. Bahkan keduanya pun terlempar dan juga terluka cukup parah. Seperti yang telah Mimin bahas sebelumnya, Shanks juga memiliki teknik yang cukup mirip dengan teknik ini, yakni sama-sama menancapkan pedang mereka ke tanah untuk melepaskan energi. Tapi ada perbedaan antara teknik Shanks dan teknik milik Mihawk ini yang membuatnya unik. Shanks benar-benar fokus pada Haoshoku Haki saat memakai teknik tersebut, sehingga tercipta dampak petir hitam yang sangat besar di sekitarnya, seperti badai. Sedangkan Mihawk, dia memadukan energi kegelapan dengan Haoshoku Haki serta Bushoshoku Haki yang kuat, sehingga menciptakan semacam gelombang kegelapan yang menyelimuti area. Kedua teknik ini sama-sama kuat dan juga efektif dalam setiap pertarungan, menunjukkan level Yonko
Himeko dan pendekar pedang terbaik. Buzan yang terluka pun bangkit kembali lalu berkata dengan napas terengah-engah. Serangan Mihawk tadi benar-benar sangat merepotkan karena dampaknya tetap besar walau Buzan sudah menangkis dengan sekuat tenaga menggunakan es. Barbel juga mengatakan hal yang sama dengan suara kesal. Dia juga bilang dia harus segera mengambil langkah besar sebelum lebih banyak terkena serangan-serangan seperti itu yang bisa fatal. Di area lain di Hachinosu ada Kizaru yang datang ke tempat di mana Ben Beckman dan Lakiru sedang berada saat ini untuk bertarung. Sang admiral ini pun langsung menyerang Ben Beckman di sana dengan laser cahayanya yang cepat. Lakiru terkejut dengan kemunculan Kizaru yang tiba-tiba. Tapi Ben Beckman bilang sebaiknya Lakiru fokus saja bertarung melawan para aliansi Kurohige yang ada di sana untuk membersihkan area. Jadi biarkan Ben Beckman yang akan melawan Kizaru sendiri dan dengan senapannya. Lakiru pun setuju karena dalam situasi seperti ini memang mereka berdua harus membagi tugas sesuai porsi dan kemampuan masing-masing. Di area yang berbeda lagi di pulau itu, ada Kobi yang melihat keadaan sekitar dengan mata tajam. Kobi pun yakin bahwa pertempuran masih akan cukup panjang dengan banyaknya kekacauan yang masih berlangsung sampai sekarang ini, termasuk serangan dari bawahan Kurohige. Untuk sementara, Kobi akan fokus menolong para marinir yang terluka agar mereka bisa mencapai kapal dan mendapatkan perawatan medis secepatnya. Setelah itu, barulah dia akan fokus bertarung lagi melawan musuh utama. Vice Admiral Momonga, Smoker, dan juga Helmeppo akan membantu Kobi melakukan evakuasi itu dengan koordinasi baik. Sama seperti Kobi, mereka juga baru akan fokus bertempur lagi setelah para marinir yang terluka semuanya sudah tertolong dan aman. Untuk sekarang, mereka hanya akan sekedar menyerang para musuh untuk membantu rekan-rekan terlebih dahulu tanpa terlalu maju. Berpindah ke tempat berbeda, pertempuran Fujitora di dekat pulau Kaisar Bayangan Dunia Bawah akan diperlihatkan dengan lebih mendalam. Seperti yang telah Mimin bahas sebelumnya, Fujitora sudah melompat ke salah satu kapal musuh dan bertarung langsung melawan para bawahan dari Kaisar Bayangan itu dengan gravitasi. Dia tidak bisa memakai meteor atau serangan-serangan besar karena pada tiap kapal musuh itu ada sandera dari kalangan pihak pemerintah dunia karena mereka ditangkap beberapa waktu yang lalu sebagai umpan. Sang Kaisar Bayangan itu benar-benar jenius dan juga berbahaya karena dia bisa membuat Fujitora tidak bisa memakai kekuatan penuh melawan para anak buahnya di sana tanpa membahayakan sandera. Fujitora pun berhasil menyelamatkan satu sandera dari kapal tempat dia bertarung saat ini. Dengan hati-hati, dia menghancurkan papan yang menjadi pijakan dari sandera itu lalu menerbangkan papan tersebut ke kapal angkatan laut menggunakan gravitasi. Sandera yang berada di atas papan pun secara otomatis akan melayang juga ke arah aman, di mana Fujitora mengontrol papan itu dengan aman hingga mendarat di kapal angkatan laut dengan selamat tanpa cedera. Para anak buah Kaisar Bayangan memang mencoba untuk menggagalkan aksi dari Fujitora itu dengan serangan mereka, tapi mereka tentu tidak berhasil karena keahlian Admiral. Setelah sandera aman, Fujitora pun mengalahkan para musuh di kapal tersebut dengan mudah menggunakan pedang dan gravitasi. Dia lalu melompat ke kapal yang lain untuk terus melakukan hal yang sama secara berulang, hingga pada akhirnya semua sandera di kapal-kapal itu berhasil selamat akibat aksi dari Fujitora yang heroik. Sementara itu, den-den musik siaran langsung di tiap-tiap kapal itu masih terus menyala sehingga si Kaisar Bayangan yang ada di dalam pulau bisa terus menontonnya dengan jelas dari markasnya. Dengan Kenbun Shokuhaki yang kuat, Fujitora sejak awal telah menyadari adanya den-den mushi itu, tapi dia membiarkannya tetap menyala saja agar dia bisa memberi pesan kepada Kaisar Bayangan yang sedang menonton itu secara tidak langsung. Sebelum Fujitora kembali ke dalam kapal angkatan laut, dia mendekati salah satu den-den mushi yang ada di kapal musuh itu dengan langkah tegas. Lalu dengan penuh amarah dan nada mengancam, Fujitora bilang, "Bersiaplah untuk menghadapi keadilan," yang mana itu ditujukan kepada sang Kaisar Bayangan yang sedang menonton dari jauh. Kaisar Bayangan pun hanya tersenyum sinis dan berkata, keadaan akan menjadi semakin seru dan menantang baginya. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!